Aku rasa orang menengok akunku ni, nengok TikTokku ni, banyak lah orang terbakar jenggot. Dilapor orang tu ke TikTok minta ditutup. Berarti banyak kebakaran jenggot. Tutup boleh besok handphone 50 biji. Boleh kartu 50 biji. Tutup kamu lah. Kebakaran jenggot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lagi ketakutan teman-teman karena eksisnya kakek Amansyah. Kenapa sih harus takut? Hanya kepada seorang kakek itu kalian semua takut. Akun dari kakek Amansyah itu diblokir kembali. Al-Sunnah 08 itu. Tetapi kakek Amansyah juga bikin lagi yang baru. Kakek Amansyah itu nggak pernah takut. Yang takut itu kalian semua itu, para buzzer-buzzer Kadirun itu dilaporkan ke TikTok, kemudian diblokir akun TikToknya dari kakek Amansyah. Hanya seorang kakek Amansyah kalian sudah ketakutan. Aku rasa orang menengok akunku ni, nengok TikTokku ni, banyak lah orang terbakar jenggot. Dilapor orang tu ke TikTok minta ditutup. Berarti banyak kebakaran jenggot. Padahal perkataanku tak ada dalam pala yang anarkis. Giliran yang seolah gaya pendukung Anies yang nak menangkap si Jokowi, ada yang memaki-maki, ada yang cakap kotor-kotor, tak tutup. Tapi kenapa? Karena sebelah kami tak ada yang iri rasa hati. Kami anggap saja itu orang gila, orang sakit, orang nak mabuk. Kebakaran jenggot. Ni Amansyah Sinaga Tutup, boleh besok handphone 50 biji. Boleh kartu 50 biji. Tutup kamu lah. Handphone 50 biji katanya. Kebakaran jenggot. Tutup orang tu akunku. Poning kepada orang tu nengoknya. Yang ku ceritakan pula fakta pula. Nyata. Bukan tak nyata. 6 bukti di TikTok tu juga keluarnya. Gaya pendukung si Anies Baswedan. Apa katanya? Kalau menang si Anies kata nak tangkap tu keluarga si Jokowi. Nak letakkannya ke Pulau Saperencil. Hati kotor, niat kotor, belum lagi menang. Udah rencana nanti elok. Allah takkan kabulkan itu. Apa pun ceritanya. Giliran Amansyah Sinaga menyampaikan aspirasi yang betul-betul kono. Sakit kepala orang tu. Tak tu. Rame orang tu menelepon ke TikTok selama melapor bahanya suruh tutup akun Amansyah Sinaga. Kenapa? Karena yang aku sampaikan ini betul. Hancur karir Anies Baswedan. Ulama-ulama yang tohut. Ulama-ulama yang memaki-maki yang kata kotor-kotor. Galian ulama cakap kotor tidak dihapus. Coba lah. Galian ulama memecah bola umat tidak dihapus. Kenapa? Sebelah kami tak ada yang nak mengapa-apa ini tu anggap saya nanang gilo, nanang sakit, nanang sasu, tak ada masalah. Bantai kau lah. Karena umat sekarang dah tahu. Apa PL-PL orang sebelah. Dah tahu. Tak ada jadi masalah lah. Tak ada masalah. Bantai kau lah. Orang cakap yang sasu-sasu. Siapa lah nak percaya? Cuba lah. Siapa lah nak percaya? Sudah cakap dah gaya orang nak mabuk. Gilo jabatan. Gilo nak jadi presiden. Ini kalau tak jadi presiden ini dia ni besok. Nyak mau jadi gilo dia ni. Siapa namanya? Anies. Kalau Anies tak jadi presiden, Hawa. Cuma sakit. Karena dulu pada masa pemilihan DPR. Apabila kalah banyak orang gilo, rumah sakit penuh, rumah sakit orang gilo. Ini pun gitu juga nih, aku yakin aku. 99% ini kalau tak jadi presiden gilo. Niat tak elok. Orang dia pula baju loncatannya pula jadi jadi di wali kota jadi gubernur, anak macam jadi presiden, anak balas buruknya kepada Jokowi. Apapun cerita nak ku balas ini karena aku dipecatnya jadi menterinya. Malu dia dipecat jadi menteri. Malulah. Sadarlah dia. Aduh, nama komen aku. Tak banyak dah. 2-3 orang aku tengok mengkomen. Dibilangkannya aku ni kono pelihara, kono bayar. Besar bayaranku. Padahal aku tak ada dibayar. Siapa pun tak ada bayar. Aku ni kan menyampaikan suatu aspirasi yang ada di hatiku ni. Menengok perkembangan dunia ni. Aku tengok gaya-gaya yang ada berperang antara umat dengan umat. Islam dengan Islam. Berseburu-buruan, bersejelek-jelekan. Itunya, bukan masalahnya aku tidak dibayar. Ada 2-3 orang ini mengatakan aku ini dibayar jadi pilihan ternak. Siapa pula yang bayar aku? Aku betul nak dibayar. Untuk apa aku loh? Makanku alhamdulillah lopas. Jajanku alhamdulillah lopas. Aku tak kekurangan duit. Anakku semua alhamdulillah. 3 sukses anakku. Apa saja nak pinta sama anakku lancar alhamdulillah. Apa saja aku pinta. Kadang-kadang tak sampai dipinta menjuluk. Aku tak kekurangan duit. Memang aku tak kaya. Zakat untuk keperluan aku hari-hari makan apa segala macam. Ada. Alhamdulillah. Aku ni menyampaikan hatiku aspirasi. Apakah dilarang menyampaikan aspirasi? Tapi kita negara demokrasi. Bebas menyampaikan pendapat sesuatu. Asalkan jangan anarkis, jangan fitnah. Jangan membuat satu kebencian. Yang ku sampaikan yang ada di dalam hatiku ini menyampaikan inspirasi.
Nah, apakah aku tak Aspirasi. boleh menyampaikan aspirasi? Kata-kata pula ada yang bercakap, ada orang yang tolol, udah tua tak boleh menyampaikan aspirasi di komen tuh. Awak dah tua tak perlu mengasih aspirasi. Iya, mak, oh. Katanya dia kuliah tuh, orang-orang pintar. Oh iya, oh bohongnya dia tuh. Ada kan pula orang tua. Sedangkan kemerdekaan Republik ini dulu pun diperjuangkan oleh orang tua-tua. Mengapa pula bisa orang tua tak ikut campur di dalam hal ini? Dibilangkannya aku udah tua tak ikut, jangan ikut-ikut lagi menyampaikan aspirasi. Kata. Coba, pembodoh-bodohan. Tapi negara demokrasi, bebas menyampaikan aspirasi, dilindungi undang-undang. Macam mana ya gitu nih? Tidak banyak, 2-3 orang ada ini ku tengok ini ha. Panas agak telinganya ini kuasa. Ini kuasa orang-orang yang kono juga nih yang ku cakapkan nih dia nih kono, jadi tersinggung dia. Nah, aku bilang, memilih pesantren pilih yang elok, jangan dong rasakan penghafal Al-Qur'an, di dalamnya itu ada nanti pengajaran tersembunyi. Itulah pengajaran-pengajaran berbentuk sistem khilafah, mana membuat negara Islam. Nah, itulah tiada hukum-hukum Allah benar. Tapi yang menjalankannya nanti seperti Allah. Nah, itunya jadi permasalahannya. Bukan aku katakan hukum itu salah, tidak. Hukum itu betul, yang menjalankannya nanti betul. Apalagi sekarang manusia banyak sifatnya abdun, cinta dunia, berlomba-lomba mencari kekayaan, seolah-olah kekayaan itu bisa dibawa mati. Astagfirullah. Ada juga lagi yang berpikir ortodok yang singkat. Muda lagi, kuliah tinggi, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para saudara-saudari seluruh rakyat Indonesia, terutama kali kepada umat Islam, saya menyerukan bahwasanya apabila ada orang yang mengatasnamanya untuk membela Islam, jangan pernah ikut. Itu sebenarnya bohong dan tipu. Sikit-sikit bela Islam, Islam yang mana mau dibela? Apa rupanya kejadian di Indonesia ini? Apa masalah Islam di Indonesia ini? Apakah ada pelarangan beribadah? Apakah ada larangan untuk berangkat haji ke Mekah? Apakah ada larangan-larangan yang lain-lainnya? Tunjukkan. Itu hanya simbol saja itu. Seperti di Suriah. Di Suriah itu dulu begitu. Dengarkan. Kami pembela Islam. Kita tengok sekarang. Jadi apa sekarang di Suriah sekarang? Habis hancur babak belur. Begini juga lah jadinya kayak di Indonesia nih. Sikit-sikit bela Islam. Sikit-sikit bela Islam. Nak membela Islam. Islam yang mana nih dibela? Nah. Dia tahu karena rakyat di Indonesia ini rakyat terbesar agama Islam di dunia. Maka mengatasnamakan Islam. Ini sebenarnya ada yang hulu balangnya nih. Orang dari Eropa sana. Ingin Indonesia ini kacau. Ingin Indonesia ini hancur. Karena mereka heran menengok Indonesia begitu luas. Dia bisa aman dan tentram bermacam suku. Macam ragam suku. Nah, ini di promotor lah ini. Ulama-ulama togut. Ulama-ulama yang tak pengguna. Ulama-ulama yang tak pakai. Ah, dikatakan dia anak pembela Islam, itu segala macam. Bawalah ayat 2 potong ayat, 3 potong ayat, ayat mayat segala macam lah dibawa. Nah, tapi nanti kalau sudah kacau, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh rakyat Indonesia, pikirkanlah. Dimanapun negara ini kalau sudah kacau tidak ada aman. Usahakan anak mencari makan, hendak tidur saya pun tak aman. Nah, jadi mereka-mereka ini yang bersembolkan agama inilah dicarinya. Karena ada donaturnya dari Eropa sana. Nah, tengoklah baru-baru ini datang. Begitu dong anak pemiluan 2024 berdatangan untuk sebelah entah ulama tak apalah. Gerombolan aku bilang kan. Nah, inilah jadinya. Nah, kerjasama dengan Eropa. Eropa itu suka membantu. Yang tak baik, yang bodoh, yang tolol ditolongnya. Serupa zaman Belanda dulu antara raja dengan raja. Dia membela raja yang lemah. Dibelanya begitu kalah minta bagian dia pada raja lemah. Tak mau disaburnya. Inilah nih, POC namanya. Inilah di kita ini sekarang ya. Hati-hati. Nah, jadi sekarang musuh kita berstatus ulama. Kalau ulama yang sehat, yang lembut, yang dingin, yang sejuk menyampaikan ilmu. Banyak orang yang ketakutan karena eksisnya kakek Amansyah itu di media sosial TikTok. Karena omongannya tajam. Banyak benernya juga. Jadi banyak-banyak orang yang kebakaran jenggot meskipun nggak punya jenggot. Akhirnya akun TikTok dari kakek Amansyah ini kan diblokir. Yang pertama diblokir. Kemudian yang Al Sunnah 08 itu diblokir. Ya, ini bikin lagi kakeknya. Kakeknya bikin lagi TikTok baru. Kenapa sih hanya seorang kakek Amansyah kalian sudah kebakaran jenggot? Akunnya dilaporkan, akhirnya diberet oleh TikTok, diblokir oleh TikTok. Hanya seorang kakek, kalian sudah ketakutan. Kalau semisal kalian punya jawaban, silakan di counter.
Media sosial manapun bisa di YouTube, TikTok, Facebook, dimanapun di counter jawaban dari kakek. Nggak usah dilaporkan ke TikTok. Masa gitu doang dilaporkan? Payah kalian semua itu. Ya, emang omongan kakek ini pedas. Tapi ada benernya juga. Keren kakek, terus dilanjutkan. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kemudian teman-teman, ada yang bertanya, kenapa sih kok pakai masker nggak pede ya? Takut ya? Sorry ya, saya nggak pernah takut. Pakai masker itu pertama ini loh, untuk menaruh clip on. Karena clip on ini kalau nggak deket nggak bisa peka. Keduanya, di banyak video saya yang sebelumnya saya juga nggak pakai masker. Jadi nggak ada alasan apapun kenapa saya pakai masker. Hanya karena cuma clip on ini doang, supaya bisa tercantol gini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.